Karena dia membalikkan maknanya dan menjadikannya madi. Yang tadinya itu mudhari, maknanya mudhari, lalu dibalikan ke makna madi. Walaupun bentuk atau sighahnya itu fi'il mudhari. Baik. Ini amil jazm yang pertama. Dan amil jazm yang kedua masih dalam pembagian yang pertama, yaitu amil jazm yang menjazmkan satu fi'il, yaitu ada lamma. Lamma. Lamma di sini dia bermakna lam. Sama maknanya seperti lam yang di awal tadi. Wahiyya bima'na lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Contohnya, lamma yadhuku azab. Lamma yadhuku azab. Dia masuk ke fi'il yadhuku. Yadhuku. Lamma ini adalah amil jazm. Maka yadhuku ini apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bil lamma. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Kenapa? Alamat jazmnya itu adalah menghilangkan huruf nun. Kenapa? Karena yadhuku asalnya adalah yadhukuna. Asalnya yadhukuna. Dia termasuk ke dalam af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Yang mana ketika kemasukan amil jazm pada fi'il yang 5, nunnya hilang. Begitu pula ketika amil nasab masuk kepadanya. Wal waw pada yadhuku itu adalah fa'ilnya. Fa'ilnya. Yaitu hum, mereka. Taib, kita masuk amil jazm yang ketiga. Wa alam. Nah, alam. Jadi amil jazm yang menjazmkan satu fiil, yang pertama itu adalah lam, yang kedua lamma, yang ketiga alam. Hiya lam. Hiya lam. Illa annaha iktaranat bihamzatil istifham. Dia itu adalah lam, bahwasanya iktaranat, dia bergandengan atau selalu terkait dengan apa? Hamzah istifham. Jadi alam ini artinya tidakkah. Nah, jadi karena ada hamzah istifham ini, dia maknanya ya seperti istifham, tidakkah gitu. Tidakkah alam taro kaifa. Nah, tidakkah kamu melihat? Wahia. Nahwu contohnya alam nasyrah. Alam nasyrah. Maka hamzah lil istifham. Maka hamzah yang ada di depan lam ini, yang alam ini, ada hamzahnya di sini, itu menunjukkan apa? Istifhamut takriri. Istifhamit takriri. Istifhami takriri. Apa itu takrir? Betul takrir? Yaitu persetujuan untuk pertanyaan yang, karena pertanyaannya tidakkah gitu. Seakan-akan ia meminta persetujuan dari si mukhatabnya gitu. Agar jawabannya sama dengan apa yang dikatakan oleh si yang bertanya. Tidakkah kamu paham? Jadi berbeda antara pertanyaan apakah kamu paham dengan tidakkah kamu paham, berbeda maknanya. Jadi itu yang dimaksud dengan istifhamut takrir atau lil istifhamit takriri. Walam, lam di sini ya sama dengan lam yang pertama, yaitu harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Kenapa disebut dengan harfun nafyin? Karena dia menafikan fi'il mudhari. Dan kenapa dia dibilang harfun jazmin? Karena dia menjazmkan fi'il mudhari. Dan kenapa dia dibilang qalbin? Ya karena dia membalikkan maknanya
dan menjadikannya itu madi, fi'il madi. Tapi tetap sighah atau bentuknya adalah mudhari. Karena lam atau amil jazm ya tidak masuk ke dalam fi'il madi. Lalu berikutnya, amil jazm berikutnya adalah alamma. Maknya panjang. Kalau tadi cuman alam aja biasa, sukun. Kalau ini alamma. Mimnya dikasih alif, dikasih tasdid, dan berharokat fathah. Jadi ini sama kayak yang kedua, yaitu lamma. Yaitu sama kayak lama. Hanya dikasih dengan hamzah di depannya. Maka disebut juga hiya lamma. Dia itu lama. Illa annaha iktaronat bihamzah al-istifham. Contohnya apa? Alamma uhsin ilaik. Nah, kalau alamma ini artinya belumkah? Artinya belumkah? Kalau alam artinya tidakkah? Kalau alam yang ketiga tadi, ambil jazm yang ketiga tadi itu artinya tidakkah? Kalau lamma, alamma itu artinya belumkah? Kalau lam yang pertama artinya tidak. Kalau lamma yang kedua, ambil jazm yang kedua itu artinya belum. Not yet. Gitu. Nah, kalau ini ketambahan hamzah istifham, ya seakan-akan bertanya. Belumkah? Maka contohnya di sini, allama uhsin ilaik. Nah, allama uhsin ilaik artinya, belumkah aku berbuat baik kepadamu? Belumkah aku berbuat baik kepadamu? Uhsin. Harusnya uhsinu kan? Ahsana yuhsinu. Nah, uhsinu. Harusnya uhsinu. Tapi di jazm. Tanda jazmnya sukun. Karena uhsinu ini fi'il mudhari yang sahih akhir. Gitu. Dan alama dia menjazmkan satu fi'il. Wal hamzah masih sama. Itu adalah al-istifhamu takriri. Al-istifhamu takriri. Walamma ini harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa uhsin itu fi'lun mudhari'un majazumun bi lamma. Bi lamma. Baik, kita lanjut ke lamul amr. Lamul amr. Lamul amr ini adalah lam perintah. Lam ya, bukan lam, bukan huruf lam plus mim, tapi lam. Lam doang, nggak ada mimnya. Maka di sini menunjukkan perintah kalau ada lamnya. Dan dia sama amil jazm yang menjazmkan satu fi'il. Contohnya liyunfik dzu sa'atin. Liyunfik dzu sa'atin. Nah, cuman ini lebih halus perintahnya kalau pakai lamul amr. Artinya apa? Hendaklah orang yang memiliki kelapangan itu berinfak. Hendaknya berinfak bagi orang yang memiliki kelapangan ya, bagi orang yang punya harta, misalkan diberi kelebihan harta itu. Zu sa'atin. Zu sa'atin. Falam, maka lam di situ adalah lamul amr nih yang di lam yang awal. Maka lam yang di awal ini adalah lamul amr. Yunfik itu adalah fiilnya, fiil yang dijazm dengan lam di depannya. Makanya i'rabnya wa yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bi lamil amri. Wa dzu, nah dzu ini dia kan marfu. Dia ini marfu, dzu-nya marfu dengan apa? Dengan wawu. Kenapa? Li'anna dia adalah asmaul khamsah. Kok sa'atin dia majrur dengan kasroh? Karena setiap isim setelah asmaul khamsah yang zu itu dihukumi sebagai mudhafun ilaih. Isim setelah zu itu selalu dihukumi sebagai mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih itu majrur. Akan kita bahas nanti di majrurat insyaallah di bab terakhir dalam kitab ini.
Taib wa dzu fa'ilun marfu'un bil wawi li annahu minal asma'il khamsah was sa'atin mudhafun ilaih. Majrurun, dia majrur bil kasroh. Tandanya dengan kasroh az-zahirah karena dia bukan isim isim mankus maupun isim maksur, makanya tandanya zahirah nampak. Taib. Kalau tadi itu adalah lamul amr, maka setelahnya adalah muddu'a, ad-du'a. Perbedaan amr dan doa itu sudah kita bahas di kalimatnya jawab bil fa'i wal wawi di tempatnya amil nasab. Ad-du'a lamud du'a hiya lamul amr, dia juga sama lamul amr illa annaha, melainkan bahwasannya dia itu minal adna ilal a'la. Nah, inilah perbedaan antara amr dan doa, diulang kembali. Kalau doa itu dari bawah ke atas, kalau amr dari atas ke bawah. Fatussamma lamud du'a ta'adduban. Nah, dalam rangka beradab gitu. Dalam rangka beradab sebagai bentuk adab. Contohnya liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi alaina rabbuka. Ini ayat Al-Qur'an dari surat Az-Zukhruf. Dari surat Az-Zukhruf ayat 77. Ayat 77. Maka lam yang ada di sini adalah lamud du'a, bukan lamul amr, bukan lamul amr. Artinya apa? Liyaqdi alaina rabbuka, alaina rabbuka. Biarlah Tuhanmu rabbuka itu mematikan kami saja. Liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Itu ayatnya. Jadi arti dari liyaqdi alaina rabbuka, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Qala innakum makithun, terusan ayatnya dia menjawab sungguh kamu akan tetap tinggal, maksudnya di neraka ini. Allahu a'lam. Baik. Jadi itu contoh dari lamud du'a. Falam, maka lam yang ada di awal yaqdi itu adalah lamud du'a. Wa yaqdi itu fi'lun mudhari'un majzumun bilamid du'a'i wa alamatu jazmihi hadzfu harfil illah wa hiya ya. Nah, wa hiya al-ya'u. Kenapa kita tahunya yaqdi ini adalah fi'il mu'tal yang diakhiri ya? Dari mana kita ketahuinya? Karena dia dikasroh. Ketika masuk amil jazm, dia dikasroh. Harusnya disukun. Nah, karena dia dikasroh, maka dia adalah fi'il mu'tal. Kalau kita ingin menghukumi bahwasanya ini fi'il mu'tal yang dengan ya diakhiri ya, ya karena dia dengan kasroh. Karena harokat kasroh cocok dengan ya, atau ya cocok dengan harokat kasroh. Kalau waw cocok dengan harokat dhammah. Baik. Wal kasru qablaha dalilu 'alaiha. Nah, ini. Dan kasroh sebelumnya adalah dalil atasnya. Nah, kita masuk ke amil jazm berikutnya yaitu la, lam juga sama la, wala finnahi, wala finnahi. Nah, ini untuk fiil-fiil nahi kan ada la-nya, la nahi namanya. La nahiyah namanya la nahiyah. Contohnya la takhaf. Maka la di sini namanya nahiyah. Wa takhaf itu apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bi la an-nahiyah. Bila an-nahiyah.
Kalau yang waddu'a la du'aiyah. Kalau yang di ad-du'a tadi la ad-du'aiyah. Hiya la an-nahiyah, dia adalah la nahiyah. Nah, illa annaha, melainkan bahwasannya minal adna ilal a'la itu permohonan. Nah, yang di doa itu adalah permohonan dari adna ilal a'la, dari bawah ke atas. Misalkan contohnya, Rabbana la tu'akhidhna. Rabbana la tu'akhidhna. Jadi juga ada lam itu bermakna nahi, tapi dia adalah doa, gitu. Yaitu untuk permohonan. Dan contohnya di sini. Rabbana la tu'akhidhna. Di surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Terakhir. Maka tu'akhidh, nah kan dia di majzum, dia di majzum. Maka tu'akhidh itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilami du'aiyah. Ila huna, sampai sini, intahal kalam ala ma yajzimu fi'lan wahidan. Yajzimu fi'lan wahidan. Thumma akhadha yatakallamu ala ma yajzimu fi'lain. Baik. Jadi cukup sampai lam nahiyah ini amil jazm yang menjazmkan satu fi'il. Jadi amil jazm yang menjazmkan satu fi'il itu ada berapa? Yang pertama lam plus mim sukun. Lalu kedua lamma. Yang ketiga alam. Yang keempat alamma. Yang kelima lamul amr. Yang keenam lamud du'a. Yang ketujuh lamun nahi. La nahiyah. La nahiyah. Taib, kita masuk ke amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama adalah in. Nah, in ini juga dikenal sebagai harfus syartiyah, yang membutuhkan kalimat jawab syarat. Gitu. Wahiyah harfu yajzimu fi'lain. Dan ini adalah huruf yang menjazmkan dua fi'il. Al-awwal fi'lu syarat. Jadi fi'il setelah ini dia disebutnya dengan fi'il syarat sebutannya. Oke, taib, ada pertanyaan di sini. La nahi sama la nafiyah lil jinsi sama atau beda? Beda, jelas beda. La nahi itu masuk ke fiil. Kalau la nafiyah lil jinsi apalagi? Dia masuk ke isim yang tugasnya menasobkan isim setelahnya. Nanti kita bahas. Insyaallah akan ketemu di bab setelah inna wa akhwatuha. Atau isim-isim yang dinasobkan, mansubat. Kita lanjut lagi. Wa in. Nah, jadi fiil setelah ini tuh dia memang majzum, tapi disebut juga sebagai apa? Fiil syarat. Dan asani yang kedua, maksudnya kalimat yang kedua itu adalah jawabannya. Jawabuhu wa jazauhu. Baik, kita langsung ke contoh. In yakum zaidun yakum amrun. Nah, in yakum zaidun yakum amrun. Ada dua fiil di sini, yaitu yakum sama yakum. Yakum pertama, yakum kedua. Amil jazmnya cuman berapa? Satu, yaitu in. Karena in ini adalah amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama di jazm adalah yakum yang pertama. Dan
Fiil kedua ini dijazm, fiil jazm. Fiil yang dijazm, yang yakum kedua. Dan yakum yang pertama ini menjadi fiil syarat. Fiil syarat. Nah, kalau yakum yang kedua ini menjadi jawabannya. Artinya gimana? In itu artinya jika. In itu artinya jika. Maka ini diartikannya adalah in yakum zaidun, jika Zaid berdiri itu fiil syaratnya, maka dia butuh jawaban syarat. Ini belum disebut kalam ini. Kalau antum bilang in yakum zaidun, belum mufid ini. Karena apa? Belum memberikan faedah. Tapi kalau antum sebutkan jawaban syaratnya yaitu yakum amrun, barulah dia menjadi kalam. Langsung dibilang yakum amrun. Yakum amrun. Maka Amar berdiri. Jika Zaid berdiri, Amar berdiri. Itu maksudnya. Sampai sini paham ya? Nah, fayakum al-awwal majzumun in. Nah, yakum yang pertama itu majzum dengan in. Ala annahu fi'lu syarat. Ala annahu itu dia sebagai fi'il syarat. Wathani, dan yakum yang kedua dia majzumun biha aidon. Dia dijazmkan dengan haknya kembali kemana? Ke in. Dengan in aidon, in juga. Ala annahu jawabuhu. Nah, dia itu sebagai jawabannya dan jazaknya, balasan dari fi'il syarat yang pertama. Baik. Lalu ada lagi ma. Wah, ma ini juga amil jazm. Jadi ma ada banyak ya. Ada ma istifhamiyah, ada ma nafiyah, ada ma jazmiyah. Nah, ini ma atau ma syartiyah, huruf syarat juga. Maka ma di sini ma contohnya ma taf'al af'al. Ma taf'al af'al. Taf'al kan fi'il ya. Fi'il. Dia jazm tuh dengan sukun. Af'al pun juga fi'il, dia jazm dengan sukun. Dua-duanya dijazm oleh ma di sini. Artinya apa? Ma taf'al af'al, apa yang kamu lakukan, aku lakukan. Gitu. Sama, taf'al ini juga fi'il syarat ya. Af'al jawabannya. Gitu. Taib. Fama ma ini adalah isim syarti. Isim syarat. Taib. Jadi ma ini bukan huruf syarat tapi melainkan isim syarat. Nah, jazimun yang menjazmkan. Nah, yang menjazmkan. Ya jazimu fi'lain. Yang menjazmkan berapa fi'il? 2 fi'il. Al-awwal itu fi'il syarat. Nah, itu fi'il syarat. Taf'al ini adalah fi'il syarat. Dan yang kedua af'al, yaitu af'al jawabuhu wa jazauhu, jawabannya atau jawab syaratnya. Fataf'al al-awwal, maka taf'al yang pertama dia adalah fi'lu syarti, wasani jawabuhu. Fataf'al awal majzumun biha ala annahu fi'lu syarat, wasani aidan majzumun biha ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Taib. Kita lanjut ambil jazm yang menjazmkan dua fi'il berikutnya adalah man. Nah, ini ma'ruf sekali di mahfuzat, banyak sekali ya. Gitu. Man jadda wa jada, banyak sekali. Baik. Nahu contohnya. Man yakum akum ma'ahu. Nah, man yakum akum ma'ahu. Man di situ juga sama, dia adalah isim syarat bukan huruf. Man itu isim syarat, jazimun yajzimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il. Fayakum al-awwal ya majzumun biha, dan yakum yang pertama itu dijazm dengan man ala annahu fi'lu syarat sebagai fi'il syaratnya. Wathani aidon, dan yang kedua yaitu apa? Akum itu juga majzum biha dengan man ala annahu jawabuhu wa jazauhu sebagai jawab syaratnya. Artinya apa? Man yakum akum ma'ahu, siapa yang berdiri, aku berdiri bersamanya.
Gitu. Maka aku akan berdiri bersamanya. Man yakum akum ma'ahu. Kita lanjut. Amil jazm berikutnya yaitu mahma. Di sini matanya kita baca wa mahma wa izma wa ay wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma. Wa mahma. Mahma itu artinya apa saja. Apa saja. Contohnya mahma juga amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Contohnya mahma taf'al af'al. Mahma taf'al af'al. Fa mahma ini adalah isim syarat. Isim syarat. Jazimun yang menjazmkan. Menjazmkan dua fi'il. Wa taf'al yang awal, taf'al yang pertama itu majazumun biha, dia dijazm dengan apa? Dengan isim syarat mahma ini tadi. Ala annahu fi'lu syarat. Sebagai fi'il syaratnya. Wasani kadzalika ala annahu jawabuhu wa jazaohu. Dan yang kedua, begitu pula yang kedua, dia sebagai jawaban atau jawab syaratnya. Mahma itu kan apa saja. Mahma taf'al af'al. Apa saja yang kamu lakukan, aku lakukan. Gitu artinya. Wa izma. Wa izma. Ini amil jazm berikutnya yang masih menjazmkan dua fi'il. Izma ini artinya apa saja. Sama seperti mahma. Namanya dia harfu misl. Dia adalah huruf misl. Seperti in gitu. Nahu contohnya izma yakum zaidun yakum amrun gitu. Maka yakum yang pertama itu dia dijazm. Fa'ilnya Zaid. Dan yakum yang kedua juga dijazm dengan izma. Fa'ilnya amar. Wa i'rabuhu dan i'rabnya itu ka i'rabi seperti in. Nah, seperti in. I'rabnya seperti in. Wa qad taqaddama. Dan dia kadang bisa apa saja dan atau bisa dimaknai jika atau apabila. Jadi gitu. Izma, jika Zaid berdiri, Amr berdiri. Maka Amr berdiri. Gitu. Jadi artinya bisa apa saja, bisa jika. Tapi kalau untuk contoh ini, maka bukan apa saja. Tapi jika. Maknanya disamakan dengan in. Nah, izma yakum Zaidun yakum Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Itu arti untuk kalimat atau contoh dalam izma ini. Wa ai. Nah, kita masuk amil jazm berikutnya yaitu ai. Ai ini bisa diartikan apa saja atau yang mana. Ai itu bisa diartikan apa saja atau yang mana. Contohnya ayyan tadrib adrib. Ayyan tadrib adrib. Apa saja yang kamu pukul, aku pukul. Apa saja yang kamu pukul, aku pukul. Taib, sekarang kita lihat. Ayyan, kenapa ayyan di sini? Ayyan, kenapa dia ayyan dia? Mansub gitu. Nah, jadi ai ini ada juga yang mengatakan dia mu'rob. Jadi ayyan di sini apa? Menjadi maf'ul bihnya. Menjadi maf'ul bihnya. Maf'ul bih yang dikedepankan dari fi'il fa'ilnya. Rinciannya gimana? Rinciannya sangat panjang sebenarnya. Ayyan tadrib adrib. Gitu. Apa saja yang kamu pukul, aku pukul. Jadi yang saya pukul apa? Apa saja kan?
Berarti itu adalah objeknya. Sampai sini paham ya? Fa'ayyan dia isim syarat jazimun wa ma ba'dahu majzumun bihi ala annahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Fa'ayyan, ayyan ini adalah isim syarat jazimun yang menjazmkan wa ma ba'daha dan apa yang setelahnya dia pasti jazm majzumun bihi dengan apa? Dengan ayyan. Ala annahu sebagai apa? Fi'il setelah ayyan itu sebagai syaratnya. Gitu. Afan ya, yang setelahnya itu sebagai syarat dan jawabannya. Gitu. Jadi fiil yang pertama tadrib ini menjadi fiil syaratnya dan adrib ini menjadi fiil jawab syaratnya. Lanjut mata wa mata. Ya, jelas mata ini artinya kapan. Dia isim syarat mata. Contohnya apa? Mata ta'kulu akul. Kapan kamu makan? Aku makan. Makan. Kapanpun kamu makan, aku makan. Famata, maka mata di sini adalah ismu syartin jazim. Isim syarat yang menjazmkan dua fiil. Wa ma ba'dahu dan apa yang setelahnya majazumun ala annahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Sebagai syarat dan yang berikutnya menjadi jawab syaratnya. Kita lanjut wa ayyana. Wa ayyana contohnya ayyana matanzil anzil. Afwan, ayyana kita ayyana. Contohnya ayyana ma ta'dil a'dil. Ayyana itu artinya kapan saja. Contohnya ayyana ma ta'dil a'dil. Kapanpun. Nah, ayyana bisa kapan saja atau kapanpun. Kalau dalam kalimat ini kapanpun antum itu berbuat adil, maka aku juga berbuat adil. Fa'ayyana maka ayyana di sini adalah ismu syartin jazimun. Dia adalah isim syarat jazimun yang menjazmkan dua fiil. Wa ma dan ma di sini antum ketahui dalam contoh ini dia hanya ziyadah. Hanya ziyadah. Nah, ayyana ma ta'dil a'dil. Ma di sini adalah ziyadah tambahan. Enggak ada maknanya apa-apa. Gitu. Ziyadah atau zaidah. Dia cuma tambahan. Wa ma ba'dahu syartuhu dan setelah ma ini apa? Ya, fiil syaratnya dan adil ini ada jawaban syaratnya. Gitu. Wa aina, kita langsung masuk aina. Aina itu di mana? Bisa digabungkan dengan ma aina ma. Nah, nama itu artinya di mana saja, dimanapun. Contohnya aina ma tanzil anzil. Dimanapun kamu turun, aku turun. Dimanapun kamu mampir, aku mampir. Fa'aina maka aina di sini adalah ismu syartin jazimun, isim syarat yang menjazmkan. Wama dan lagi-lagi ma di aina di depan aina itu adalah tambahan zaidah. Wa ma ba'dahu dan ma dan apa setelahnya dan apa-apa yang setelahnya, maksud setelah ma zaidah tadi atau setelah aina itu adalah syaratnya, yaitu fiil tanzil, dia menjadi fiil syaratnya dan jawab syaratnya itu adalah fiil anzil. Kita lanjut yaitu anna. Bedakan antara anna sama anna. Kalau anna tanpa alif maksurah, tapi kalau anna dengan alif maksurah. Kalau anna dengan alif maksurah dia ambil jazm. Kalau anna tidak dengan alif maksurah itu beda lagi ceritanya. Nanti kita akan bahas. Contohnya anna tastakim tarbah. Gitu. Tastakim. Nah. Anna ini artinya bagaimanapun. Anna ini artinya bagaimanapun. Nanti sama kayak kaifama. Dalam contoh ini anna tastakim tarbah. Bagaimanapun kamu itu istiqomah, tarbah, maka kamu akan beruntung. Kamu akan beruntung. Bagaimanapun kamu istiqomah,
maka kamu akan beruntung. Ingat, kalau antum ingin menerjemahkan kalimat jawab syarat, maka terjemahkan fa-nya, yaitu maka. Ada kata maka. Gitu ya. Dimanapun kamu turun, maka aku akan turun. Ada makanya di kalimat jawab syaratnya. Fa'anna, sama anna itu adalah isim syarat jazimun wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Kita lanjut ke haitsuma. Contohnya, haitsuma itu artinya dimanapun. Haitsuma artinya dimanapun. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Masya Allah. Haitsuma tastaqim, dimanapun kamu istiqomah. Yuqaddir lakallahu, Allah, lafzul jalalah Allah ini menjadi fa'il dari yuqaddir. Allah akan mentakdirkanmu laka najahan, kesuksesan atau keberhasilan. Dimanapun kamu istiqomah, Allah akan mentakdirkanmu keberhasilan. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Baik, kita lanjut amil jazm berikutnya. Dan ini adalah amil jazm kedua dari terakhir. Kaifama. Kaifama artinya bagaimanapun. Nah, ini langsung kita dapat atau kita mengenal perselisihannya ulama nahwu. Kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Jadi kaifama ini adalah fi'il jazm, amil jazm. Kaifama ini adalah amil jazm yang mana dia dikatakan amil jazm oleh orang-orang ahli Kufah. Nah, jadi kaifama ini diperselisihkan, teman-teman. Kaifama ini diperselisihkan oleh orang ahli Kufah. Kaifama ini dia menjazmkan fi'il. Wa mana'ahu al-basriyun, dan orang-orang Basroh melarangnya atau tidak menganggap kaifama ini amil jazm. Dan ini dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, karena Al-Imam Ibnu Ajurum memiliki tanda-tanda bahwasanya beliau itu ulama dari madrasah Kufah. Karena tandanya apa? Menggunakan takbir ungkapan khafat daripada jar. Khafat daripada jar. Khafat itu adalah ungkapan i'rab khafat ya bagi orang-orang ahli Kufah. Tapi kalau jar itu ungkapan yang dipakai oleh orang-orang ahli Basroh. Maka di sini kaifama dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum sebagai amil jazm. Karena hanya orang Kufah lah yang menganggap kaifama ini amil jazm. Lakin akan tetapi orang Basroh al-Basriyun tidak menganggapnya sebagai amil jazm. Taib. Contoh dari Al-Imam Ibnu Ajurum yang mana dianggap kaifama ini bisa menjazmkan fiil, bahkan dua fiil. Contohnya kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, maka aku akan duduk. Mau duduknya kayak gimana gitu. Mau sopan nggak sopan ajlis, maka aku akan duduk. Taklid ya. Taib. Fakaifama kaifama adalah ismu syartin. Jazimun, isim syarat yang menjazmkan dua fiil. Wa ma ba'dahu syartuhu, dan setelah kaifama ini syaratnya tajlis dan jawab syaratnya itu ajlis. Itu untuk kaifama. Lalu wa iza. Nah, iza itu adalah amil jazm. Tapi iza itu bisa menjazmkan fiil khusus dalam syair. Gitu. Makanya dikasih syair ya, fi syi'ri, bukan fi sya'ri. Bedakan antara syi'ri sama sya'ri. Kalau syi'ri itu syair, kalau sya'ri itu rambut, sya'run. Baik. Hadza zaidun, ini tambahan sebetulnya. Ini adalah tambahan ala tsamaniyata asar, yang ke-18. Atas 18-nya amil jazm
Wa sumi'a al-jazmu bi idza. Dan jazm itu didengar dengan iza. Fi syi'ri, pada syair. La fin nasr, tidak pada nasr. Nasr itu kutub ulama yang bentuknya bukan manzumah. Kayak gini, ini bentuknya nasr, prosa. Nah, kitab-kitab ulama, karena penulisan ulama itu ada dua. Penulisan ulama itu ada dua, yaitu nasr dan manzumah. Para ulama menuliskan kitab itu ada dua, menuliskan ilmu dengan dua gaya kepenulisan. Yang pertama manzumah, yang kedua nasr. Dan idza ini menjazmkan fiil berlaku pada syair saja, tidak pada nasr. Wa mimma sumi'a qaulu syair. Dan darinya itu sumi'a qaulu, didengar perkataan seorang syair, seorang penyair. Apa perkataan ini? Ini syairnya, syairnya sungguh sangat bagus. Wa idza tusibaka khososatun fatahammal. Wa idza tusibaka khososatun fatahammal. Kita syahid kita dari kebahasan kita yaitu fiil setelah idza. Maka ini tusib di jazm, ini tusibaka. Tapi artinya apa? Wa idza tusibaka, apabila menimpamu, tusibaka menimpamu, khososotun, yaitu kemiskinan. Apabila kemiskinan itu menimpamu, fatahammal, maka tahammal itu dibawa saja. Maka dibawa enak aja. Nggak usah gundah gulana. Ini dari itu terjemahan syairnya. Wa idza tusibka khososatun fatahammal. Dan apabila kemiskinan itu menimpamu, maka dibawa enjoy, dibawa enak aja gitu. Fatusib dia fi'lu syarat. Tusib itu adalah fi'il syarat. Wa jumlah tahammal itu jawabannya. Falfa, maka fa di situ apa? Robit, ikat, pengikat, lil jawab, untuk kalimat jawab syarat. Wa tahammal itu adalah fi'lu amr. Tahammal itu adalah fi'il amr mabni ala sukun apa? Muqaddar. Di ala sukuni muqaddarin. Di atas sukun yang ditakdirkan. Mana'a min zuhur ya istighal al-mahalli biharakatir rawi. Yang mana mencegah penampakan dari harokat itu sukunnya karena sibuknya tempat. Kenapa dia di kasroh? Jawabannya apa? Daruratu syair. Gitu. Kenapa dia di kasroh? Karena daruratu syair, untuk menyesuaikan wazan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Oke, masih ada sedikit waktunya. Kita bahas sedikit bab marfu'at, hanya pengenalan bab marfu'atnya aja. Fadhol dibaca salah satu dari teman-teman. Nah, tafadhol iqra. Akhuna Soleh. Silakan. Oke, Teh. Iqra. Al-marfu'atu sab'atun wa hiyal fa'ilu. Nahwu
زيد والفتح والقاضي والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع لمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. المرفوعات سبعة وهي الفاعل نحو جاء زيد والفتى والقاضي وغلامي والمفعول الذي لم يسمى فاعله نحو ضرب زيد ويضرب عمرو والمبتدأ وخبره نحو زيد والفتى والقاضي وغلامي قائم واسم كان وأخواتها نحو كان زيد قائما وخبر إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت نحو جاء زيد القادم والعطف نحو جاء زيد وعمر والتوكيد نحو جاء زيد نفسه والبدل نحو جاء زيد أخوك. وهذه كلها مذكورة هنا Madhkuratun. هنا إجمالا على سبيل التعداد وسيذكر كل واحدا منها في باب مفصلة والله سبحانه وتعالى أعلم. Sayudkaru kullu wahidin minha fi babi mufassalati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Taib. Kita sedikit terjemahkan 4 menit ke depan. Ini hanya ijmalan secara umum saja. Bab marfu'at itu mencakup apa? 7 pembagian. Marfu'at itu adalah isim-isim yang dirofa. Apa saja isim-isim yang dirofa? Yang pertama adalah fa'il. Apabila isim itu berkedudukan sebagai fa'il, yaitu pelaku atau subjek dari suatu kata kerja. Contohnya, ja'a zaidun wal fata wal qadi wa gulami. Ja'a ini fi'il, maka fa'ilnya mana? Fa'ilnya zaidun. Oke, taib. Fa'il. Yang pertama fa'il. Ja'a zaidun. Zaidun adalah fa'il dari ja'a. Dan ini fa'ilnya apa? Isim yang sahih. Wal fata dia maktuf ke Zaid. Nah, Zaid. Dan menunjukkan bahwasanya fatah ini adalah apa? Isim maksur. I'rabnya ada yang masih ingat? Tandanya apa ini? Dia kan rofa kan? Nah. Dia ma'tufun, nanti ma'tufun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha as-siqal atau at-ta'adzur. At-ta'adzur. Wal qadi, maka al-qadi ini apa? Ma'tufun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih, atau bukan ala akhirih, alal ya'i. Tadi juga al-fata alal alifi
Nah, ini alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu. Kalau gulami itu apa? Ma'tufun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alal ya'i. Nah, listighalil mahali biharakatil munasabah. Baik. Wal maf'ulul ladzi. Nah, ini yang kedua. Isim marfu. Nah, isim marfu. Nah, marfuat yang kedua itu adalah maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Simpelnya ini adalah naibul fa'il. Contohnya duriba zaidun wa yudrabu amrun. Duriba zaidun. Nah, duriba zaidun. Mana naibul fa'il? Naibul fa'il adalah zaidun. Zaidun. Yang membedakan antara fa'il dan naibul fa'il adalah fi'ilnya. Kalau fi'il pada fa'il, kalau fi'il yang membutuhkan fa'il, maka fi'ilnya harus fi'il maklum atau kata kerja aktif. Kalau fi'il yang membutuhkan naibul fa'il, itu fi'ilnya harus majhul atau kata kerja pasif. Taib, isim rofa atau isim marfu setelahnya adalah mubtada dan khobar. Contohnya Zaidun, al-fata, al-qadi, al-ghulami, qaimun. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah Zaidun. Fata, qadi, gulami ma'tufun ke Zaidun. Qaimun dia menjadi khobarnya. Qaimun menjadi khobar dari semuanya. Zaid, fata, qadi, dan gulami. Makanya bentuknya jamak gitu. Karena bentuknya jamak mudzakkar salim. Taib, wasmu kana wa akhwatiha. Dan isim yang dirofa itu yang keempat ini adalah isimnya kana dan saudara-saudaranya si kana. Contohnya, kana zaidun qaiman. Mana isim kana? Isim kananya adalah zaidun. Terus qaiman kok mansub dengan fathah? Ya. Jadi kana ini punya isim dan punya khobar. Jadi qaiman di sini adalah khobarnya kana dan zaidun ini adalah isimnya kana. Jadi kalau kana nggak masuk ke kalimat zaidun qaiman, aslinya kalimatnya adalah zaidun qaimun, mubtada khobar. Zaid mubtada, qaimun khobar. Tapi masuk kana, hukum dari mubtada khobar tadi dirusak belas. Masuk kana langsung diganti yang tadinya namanya mubtada dari jadinya isim kana. Cuman tetap rofa, tapi khobarnya hukumnya diubah menjadi mansub. Tafsilannya gimana akan kita bahas nanti. Lalu isim rofa, isim marfu yang kedua atau marfuat yang setelahnya. Yang keenam maksudnya adalah khobar inna. Marfuat yang keenam itu ada khobar inna. Contohnya inna zaidan qaimun. Sama, karena sama inna itu dia sama-sama amil nawasih yang masuk kepada jumlah mubtada khobar dan merusak hukum mubtada khobar. Tapi perbedaannya inna itu menasobkan isim dan merofa khobar. Maka zaidan ini adalah isimnya inna, mansub, bukan bahasan isim marfu. Tapi bahasan isim marfu adalah khobarnya inna, yaitu qaimun. Taib, setelahnya itu adalah tabi'. Wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a. Gitu. Tabi itu artinya apa? Pengikut. Pengikut kepada isim-isim yang dirofa. Dan dia ada 4. Apa saja? An-na'at. Na'at itu sifat. Contohnya ja'a zaidun al-fadil. Telah datang Zaid yang apa? Fadil. Memiliki keutamaan. Zaidun dia dirofa. Kenapa? Karena jadi fa'il untuk ja'a. Gitu. I'rabnya gimana? Ja'a itu adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Zaidun fa'iluhu 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Al-fadilu itu na'tun. Nah, lizaid. Fadil. Makanya dia di rafa dan di ma'rifat. Dikasih alif lam. Karena dia ma'tuf atau diatofkan kepada isim ma'rifat pula. Taib. Itu
Na'at. Afwan, maksudnya dia disandarkan kepada atau dia mensifati yang ma'rifat pula. Gitu. Bukan diatofkan tapi mensifati. Gitu. Al-Fadil ini adalah na'at dan Zaidun adalah man'ut yang disifati. Kalau Fadil itu yang mensifati. Zaid yang disifati, kalau Fadil yang mensifati Zaid. Sifatnya. Wal atof. Nah, yang atof itu dia dipisahkan dengan adat. Nah, salah satu adat atof adalah waw atof. Nanti ada beberapa adatul atof itu ada summa, nah ada waw, ada au gitu. Yang di sini dicontohkan waw. Nah, contohnya ja'a Zaidun wa amrun. Zaid adalah fa'il dari ja'a. Kalau amrun bukan fa'il dari ja'a tapi ma'tufun. Dia diatofkan kepada si Zaid karena dia dipisahkan oleh wawu atof. Lalu yang ketiga ada at-taukid. Taukid artinya penegasan, penguatan. Contohnya ja'a Zaidun nafsuhu. Dan nanti untuk taukid ada lafaz-lafaz taukid. Maka taukid itu ada lafziyah. Gitu. Taukid. Nah, dan ma'nawiyah. Nah, ini dia menggunakan lafaz-lafaz taukid. Salah satu lafaz taukid adalah nafsun. Nafsun. Nanti ada lagi lafaz taukid itu seperti kullun sama ainun. Kita akan bahas nanti di babnya. Nah, telah datang Zaid dirinya. Jadi benar-benar Zaid benar-benar telah datang. Nafsu, kenapa dia nafsu karena dia rofa mentaukid menguatkan si Zaid. Nanti ada istilah taukid sama muakkad. Taukid nafsu, muakkadnya mana? Muakkad adalah Zaid yang dikuatkan. Lanjut tabi yang terakhir. Tabi atau tawabi yang terakhir adalah badal. Badal itu artinya pengganti. Pengganti. Contohnya ja'a Zaidun akhuka, telah datang Zaid saudaramu. Akhuka di sini menjadi badal untuk apa? Untuk Zaid, telah datang Zaid. Zaid siapa? Saudaramu. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah itu juga ada badal. Nah, jadi badal ini nanti ada mubdal yang digantikan. Di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi di situ menjadi apa? Badal. Rob itu Tuhan. Siapa itu? Siapa Tuhan? Yaitu Allah, kalimat sebelumnya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, lillah. Makanya Robbi itu bacanya Robbi. Dia majur dengan kasroh karena dia menjadi badal untuk lafzul jalalah Allah sebelumnya. Gitu. Yang mana majrurnya dengan huruf lam. Gitu. Wahadhihi kulluha, dan ini kulluha semuanya mazkuratun huna disebutkan di sini ijmalan secara umum ala sabilit ta'addud, itu untuk memberikan gambaran. Nah, fasayudzkaru kullu wahidin, dan akan disebutkan wasayudzkaru kullu wahidin, dan akan disebutkan setiap salah satu dari isim-isim yang dirofa tadi. Nah, yang isim-isim marfu yang rofa tadi ada berapa? Sab'atun, 7 tadi. Secara apa? Secara terperinci fi babin mufassalatin. Nah, di dalam bab yang rinci, yang terperinci pembahasannya insyaallah. Dan besok akan kita bahas fa'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Oke, saya ucapkan terima kasih pada antum semua. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulumikum. Ayya bina nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.